belajar ilmu ya, itu memang harus pada ahlinya dan fakarnya ya. Jadi kenapa saya bilang seperti tadi, karena memang belajar ilmu itu punya keahlian masing-masing ya. Ada keahlian masing-masing, ada pakarnya masing-masing, ada ahlinya masing-masing. Itu sudah wajar. Ada ahli A, ada ahli B, ada ahli C ya. Dan belajar ilmu supranatural, belajar ilmu gaib, belajar ilmu ruhani, belajar ilmu gaib, belajar ilmu batin, belajar ilmu hikmah, belajar ilmu hikmah karomah berarti harus kepada ahlinya. Memang bidangnya di dunia itu ya. Kalau Anda mau belajar ngaji, Anda mau belajar fikih, maka datang ke Pak Ustadz yang ahli di bidang fikih dan belajar ngaji. Oh. Kenapa masih ibnya, Bu? Itu habis itu waktu dia mau kayaknya mau pesantren Tadinya di Tegalrejo Magelang. oh di Magelang. Setelah itu dia katanya kalau di situ kan Malah terusnya dia di wirid ya, dikasih Iya. wirid. Udah berapa lama di sana? 4. 4. Mau 4 lah, mau 4. Oh, 4. Oh, suka wirid, dikasih mungkin ya. Iya, dikasih dari sana. Ya ininya pengen belajar kayaknya. Jadi kan nggak soan dulu katanya. Pengen belajar mungkin. Kalau udah dikasih kali udah diijazahin ya. Puasa apa? Nanti kalau puasa apa? Lagi puasa apa nak? Jawab. Puasa. Lagi Puasa amalan. Puasa amalan. Doa bacain apa? Hijib Syifa. Hijib Syifa. Hijib Syifa. Ya. Oh, Hijib Syifa. Coba baca, inget nggak Hijib Syifa kayak gimana baca? Baca belum. Toha. Lupa. Lupa. Udah nggak apa-apa. Baru berapa lama, Bu? Udah lama, baru 17-18 kenanya. Enggak, ini udah berapa lama? Rasanya. Sakitnya udah berapa lama? Udah 4 tahun. Oh, 4 tahun. Oh, udah lama. 7 tahun nggak berasa ya. Oh, dikira baru udah 7 tahun ya? Nah, gitu. Ben cepet kawin. Ininya buka dulu. Sekolah di sana enggak dulu? SMP? Ya. Alia? Kayaknya ITS di sini di desa. Oh, gitu. Memang nggak di salah di sana nggak ada sekolahnya. Di sana fokus belajar ngaji. Duh, kamu belajar ilmu-ilmu segala tuh dah. Nggak tahu ada di sini sih ya. Padahal dekat ke sini kalau mau belajar ilmu. Belajar ilmu gaib itu beresiko. Sok terawangan nggak? Wah? Ya. Sok ngelihat jin? Ya. Oh, waktu di mana? Sok melihat jin di mana? Di rumah di mana? Di rumah. Di rumah banyak. Di kebun enggak? Ya. Jinnya datang ke rumah. Suka ngobrol enggak? Jinnya suka ngajak ngobrol enggak? Enggak, cuman ngeliat doang. Cuman ngelihat aja, jinnya nggak ngajak ngobrol. Itu ada jinnya nggak tuh orang itu? Nggak ada. Nggak ada. Ada banyak tuh. Begini. Nah.
Kenapa? Sakit? Masa sakit? Sakit katanya, sakit pasti. Sok, tarik napasnya dari hidung. Belajar tenaga dalam nggak dulu? Tenaga dalam. Tahan napas, des gitu, enggak? Oh, enggak, baca aja. Cuman puasa wiridan aja. Oh, cuman puasa wiridan aja. Apa? Tuh, puasa wiridan. Sama siapa aja kesininya? Ya? Oh, keluarga. Bu, lahirnya hari apa, Bu? Ingat nggak? Selasa. Manis. Berarti totalnya mondok di sana berapa lama, Bu? Mulai wahab ini tadinya anak kayak gini. Berarti 4 tahun. Di sana 4 tahun. Total di sana. Sama sakit 4 tahun. Iya, sama sakit. Udah 8 tahun ya. Emang menginjak wahab dia langsung sakit ya. Habis setengah tahun lah. Cuma untuk pulang kayak gini. Ini lagi waktu pulang kan dia, mak, aku orang kan makan nani, aku nggak mau berangkat lagi kayak gitu. Kenapa? Di rumah mau apa? Kata saya gitu kan. Ya. Dia mungkin dia udah berasa ya. Ya, udah berasa aneh. Katanya namanya orang tua ya mau apa di rumah. Kata saya kita berangkat aja, kita mau tuh mobil udah datangnya jemput, dia nggak mau. Di sana baru berapa hari pulang kayak gitu. Katanya Nur kayak gini udah antar dulu ke sana ke sini pakai mobil ambulan. Katanya gini udah pulang aja sama di sini langsung kayak gitu ngomong macam-macam kalah gitu kesini katanya memang salah amalan Salah amalannya kata siapa? Ustaz yang saya minta dulu. Oh. Tadi kata dia belajar puasa tadi ya, hijab syifa katanya. Kalau saya bukan kata saya tapi kata dia. Hijab syifa katanya. Emang ada hijab itu, Bu, memang ada. Dia udah lupa tapi. Kalau nggak bisa tidur. Iya, Bu, nggak bisa tidur, makannya banyak. Iya. Kalau makan banyak banget. Tidur nggak bisa, begadang terus. Rokoknya sampai 3 bungkus. Nah, rokok banyak, makanan banyak.
kesini sekeluarga. Iya, Yang satunya siapa? anak bontot. Oh, Itu yang satu yang ini, tangga yang usaha. oh tetangga. Ini cuma 2 orang. Anak bontot kenapa? Oh enggak. Oh yang ini tetangga rombongan. Hmm. Satu mobil. Apa ketemu di sini? Enggak, itu mobil Oh bareng. baru satu desa. Ya ini memang ada ini ya ada hodamnya. Tapi hodamnya yang jelas tadi dia ngomongnya dari hijib syifa. Nanti kita proses. Memang kalau ilmu hijib itu keras Bu ya. Kalau obat tuh dosisnya keras. Ilmu hijib itu dosisnya keras. Tidak cocok untuk anak-anak. Nah, sekarang usia 26. Berarti dulu berapa? Diambil 4, 22, 21-an. 21 tahun. 21 tahun belum waktunya belajar ilmu hijib. Gitu. Kalaupun boleh itu dipilih orangnya. Kalau di sini kan memang bidangnya mengajar hal seperti itu kalau di sini bidangnya ya. Kalau di tempat lain itu bukan kebidangannya, hanya sampingan. Iseng sampingan. Belajar ngaji tapi sampingannya belajar ilmu gaib, ilmu hikmah. Nah, kalau di sini memang fokusnya mempelajari ilmu batin. Gitu, fokusnya mempelajari ilmu rohani, fokusnya mempelajari ilmu gaib kalau di sini. Jadi memang bidangnya di situ. Nah, kalau di tempat lain belajar ilmu hikmah itu iseng. Karena bukan ahlinya. Gitu, hanya sampingan, bukan ahli di bidang itunya. Di tempat lain itu. Nah, jadi kalau iya ibu kan nggak tahu tadinya ya, nggak tahu dia maunya belajar apa gitu ya. Kalau tahu ya masukinnya ke sini. Kalau di sini khusus bidangnya memang di situ. Nah, cuman ilmu fikihnya di sini nggak ada gitu. Khusus fokusnya ke bidang itu. Nyuruh ngaji ya. Ngaji gitu, Nah. enggak menjurus ke situ. Tapi semua pesantren itu ada Bu? Itu ada. Ada. Tapi kan aturan mah di aslinya antar dulu ya. Ya harusnya. Aslinya kan anaknya yang aku ada yang bayar. Ya itu wajar ya. Karena bukan keahliannya, wajar. Bukan bidangnya, wajar. Kebidangannya mereka tuh di kitab, di ilmu fikih gitu. Harusnya fokus di ilmu fikih, ilmu kitab. Udah Mas. Nanti ada proses lagi ya Bu, beberapa kali lagi. Ya ini mau diproses. Sok, langsung masuk Mas itu. Sok Ibu tungguin itu. Ilmu di sini aja. Mending tungguin di sana. Iya, nanti kalau ada apa-apa kelihat. Kata Ustaz itu hanya ketempelan katanya. Sering karap-karap dari kapan? Jauh ya. Waktu parah-parahnya itu 2020. 2020. Waktu dengan corona itu. Ya alhamdulillah badan udah sehat. Kenapa? Sering begitu. Oh. Sebelumnya itu sakit kan punya kakak Hmm. perempuan. Nah, antara 2 orang ini kalau ini yang satunya tidak kelihatan. Kembar nggak? Enggak. Oh nggak kembar tapi. Beda. Berapa tahun bedanya sama kakak? Pas ya, ada. 4 tahun. Oh 4. Bukan kembar. Kalau ke satu itu punya kakak lagi perempuan. Ya jauh bedanya ya. Kalau kembar kadang-kadang memang begitu. Kalau kembar, yang satu sakit, satunya sakit. Hari lahirnya sama nggak? Tadinya kan Ayo, hari lahir sama kakak. Sama ya? Enggak. Kalau sama biasanya juga begitu. Kalau sama satu wedalan. tadinya sama profesor satu farmasi jualan di pasar. Itu mah nggak ngaruh. Dulunya jualan di pasar, sekarang udah enggak? Oh. Semenjak sakit. Sama-sama ada makna ya, Bro. Ada yang kakaknya Kakaknya meninggal. ada nih ya. Yang sakit, yang suka sakit bareng. Yang sakit saya dulu. Oh, Istri saya dulu separah. Itu sih masih sehat.
karena sih nengok istri saya katanya dia kan sakit di dada itu juga sakit. keluhannya sama. Kalau cuma tatap muka aja sih. Kalau saya sering bolak-balik ke Ustadz, Hmm. kalau itu enggak. Itu kan itu Oh. statusnya janda. Hmm. Ada ayam kan sini aja ikutin sini. Terus sini dokter. Sekarang kerasa sakit apa? Sering menular Sebelah? sebelah kiri, sikil ya seringnya Sakit. berat lah. Oh. Sebelah ya? Lalu kalau tidur tiba-tiba keluar. Kerap-kerap. Kalau sering Itu yang udah meninggal kakak, sering mimpi minta tolong kayak gitu dia. Siapa yang mimpinya? Kakak namanya salah. Kita. Maksudnya kita mimpiin dia. ya tempat kayak gitu. Dianya minta tolong. Iya, saya kan nggak ngerti itu apa gitu. Siapa nama kakaknya? Salama. Sekarang kita kerja apa dong kalau nggak ke pasar? Ibu rumah tangga. Jantung pernah dicek nggak Pak? Usia berapa sekarang? 38. 36 apa 38? 37-an ya. 86. Tiga 38 nih, 37. Punya anak berapa, Pak? 2. Kakaknya udah berapa lama meninggal? 3 tahun. 3 tahun, udah lama ya. Iya, bagus, ini banyak pagerannya, Pak. Ya, ini banyak pagar. Banyak pagar. Jadi sudah dikelilingi pagar, bagus. Ini. Ini, Pak. Tarik nafas. Tarik nafas. Pak, di sini, Pak. Tarik nafas. Keluar. Tarik nafas. Keluar. Tarik nafas. Bismillah. Bapak kalau diem aja kena ini. Kenapa? Kalau dari dulu diem aja kena juga ini. Itu masih diintai itu, Pak. Jadi sakit-sakitan terus. Berapa kayak singa-singa nyerang banget. Iya, masih diintai itu. Kapannya juga dulu meninggalnya kurang begitu wajar. Biarkan. Ini masih diintai tapi
nanti kita lapis lagi biar ngebalik, biar santetnya ngebalik. Kirim apa? Pengen ngerti jelas ya, udah jelas. Sering dulu kalau Ya sakit-sakitan, sembuh sehari sakitnya seminggu. Pakai dia udah gini. kalau jam kami udah pernah sekali. Oh iya, ke Kang Ujang. Dekat dari sini. Kalau di sini dekat. Dekat. Tapi pengobatan ini cara makan kurang. Nggak bisa konsentrasi. Iya penuh soalnya di sana. Kalau di Kang Ujang penuh soalnya. Jadi buru-buru. Sebentar pengobatan ini udah makan. Ada mual kan? Mual ya. Apa minta nggak tahu. Sok ke kamar mandi dulu aja. Di sana duduknya sambil muntah. Nah, jadi gini, saudara, semuanya belajar ilmu ya, itu memang harus pada ahlinya dan fakarnya ya. Jadi, kenapa saya bilang seperti tadi? Karena memang belajar ilmu itu punya keahlian masing-masing ya. Ada keahlian masing-masing, ada pakarnya masing-masing, ada ahlinya masing-masing. Itu sudah wajar. Ada ahli A, ada ahli B, ada ahli C ya. Dan belajar ilmu supranatural, belajar ilmu gaib, belajar ilmu ruhani, belajar ilmu gaib, belajar ilmu batin, belajar ilmu hikmah, belajar ilmu hikmah karomah berarti harus kepada ahlinya. Memang bidangnya di dunia itu ya. Kalau Anda mau belajar ngaji, Anda mau belajar fikih, maka datang ke Pak Ustadz yang ahli di bidang fikih dan belajar ngaji. Yang ahli kitab fikih. Kalau Anda mau belajar ngaji. Nah, kalau mau belajar ilmu hikmah, maka datang ke fakarnya, ke ahlinya yang memang bergerak di bidang ilmu hikmah. Gitu. Yang memang dia bergerak di bidang ilmu hikmah karomah, maka datanglah ke dia. Jadikan dia guru. Nah, kalau Anda mau jadi ustadz, mau belajar ilmu syariat fikih, maka datangi ustadz yang memang ahli di bidangnya. Di bidang ilmu fikih. Ya, paham ya? Nah, jadi jangan salah sambung. Supaya apa? Supaya betul-betul kita mendapatkan sumber dari ahlinya, sumber dari bidangnya. Jadi betul-betul paham, jadi betul-betul bisa, betul-betul memahami ilmu yang kita inginkan ya. Nah, jadi jangan terbalik, kita mau beli nasi datangnya ke material. Di material memang ada nasi ya, memang ada di material nasi, tapi nasi itu hanya untuk karyawannya. Tapi ada di material nasi itu memang ada, tapi dijual hanya untuk karyawan, bukan dijual ya. Diberikan hanya untuk karyawan yang kerja nasi itu. Gitu. Nah, Anda mau nyari paku ke warteg. Di warteg pasti ada paku, tapi mungkin pakunya hanya 1 atau 2 paku. Lebih banyaknya yaitu nasi dan lauk pauk kalau datangnya ke warteg beli pakunya. Jadi kalau Anda beli paku ke warteg, nggak akan dikasih. Tapi kalau minta hanya 1-2 ya ada paku mungkin. Entah nyelap di apa, entah nyelip di apa. Paham maksudnya kan? Nah, kalau Anda mau beli nasi, datangnya ke material, ya bisa aja dikasih, tapi itu sebetulnya nasi untuk karyawannya sendiri, gitu. Paham maksudnya ya? Nah, jadi intinya, kalau kita mau beli paku, datanglah ke material. Kalau kita mau beli nasi, datang ke warung nasi. Begitu. Karena kita mau beli peralatan selain paku pun ada di material. Karena jika kita makan nasi, mau milih lauk pauknya pun akan lebih banyak jika datangnya ke warung nasi, begitu. Nah, dan memahami rasanya, bagaimana, sayur asem harus gimana, sambal harus gimana, karena memang pakar masak. Nah, di material Anda mau nyari apapun ada di material. Peralatan-peralatan bangunan, begitu, jadi lebih komplit, paham ya? Nah, jadi kalau mau belajar ilmu hikmah, itu ya ke orang yang ahli di bidangnya, yang memang bergerak di bidang itu, yang memang kesehariannya di bidang itu. Kalau kesehariannya bukan di bidang itu, berarti ala kadarnya saja. Dia punya hanya untuk koleksi, dia punya hanya untuk pegangan diri sendiri. Nah, begitu ya, semoga dimengerti, semoga dipahami. Bukan tidak boleh belajar ilmu hikmah, boleh. Harus belajar ilmu hikmah itu untuk benteng penjagaan diri kita, untuk memagari kita punya pesantren supaya nggak ada serangan pesantren kita. Karena orang yang iri dengki itu selalu ada, ilmu-ilmu sihir itu selalu ada.
Nah, supaya kalau buka pesantren di tempat baru, supaya nggak ada gangguan-gangguan jin dan lain-lain yang menakutkan santri dan lain-lain. Itu harus punya bekal, harus punya. Jadi bagusnya saran saya Anda belajar ngaji dulu, belajar ilmu fikih dulu, ngaji dulu yang bagus, pahami dulu ilmu-ilmu fikih. Kalau sudah paham, kalau sudah bagus perkitaban, baru lari ke kitab hikam, baru lari ke kitab ilmu-ilmu hikmah, datang ke ahlinya, belajar ke ahlinya. Begitu ya. Jadi nanti terakhir, kalau mau belajar ilmu hikmah itu terakhir. Kalau sudah selesai di pesantren, baru cari tempat yang memang mengajarkan ilmu hikmah. Itu caranya, solusinya yang terbaik untuk Anda kalau punya saudara laki-laki ataupun perempuan yang ingin belajar ilmu hikmah seperti saya seperti ini. Jadi setelah selesai pesantren, ya baru boleh belajar ilmu-ilmu seperti ini. Jadi fikihnya dulu dibangun, ilmu syariatnya dulu dibangun. Setelah itu selesai, bagus ngajinya, pemahaman agamanya bagus, barulah masuk ke dunia ilmu hikmah. Gitu. Mau ke sini silahkan, nanti saya bimbing, nanti saya ajarkan. Nah, kalau di sini fokus mengajarkan ilmu hikmah karomah atau ilmu batin. Kalau di sini. Nah, tapi tidak ada belajar ngaji fikih, tidak ada. Belajar ilmu alat dan lain-lain nggak ada. Di sini fokusnya belajar ilmu keruhanian atau belajar ilmu batin, ilmu gaib. Fokusnya belajar ilmu itu di sini, ya. Gitu. Jadi kalau mau pesantren di sini nggak bisa. Jadi di sini bukan pesantren sebetulnya ya, tapi tempat belajar ilmu hikmah gitu. Boleh dibilang padepokan aja. Di sini padepokan fokus belajar ilmu hikmah karomah. Bukan pesantren gitu. Nah, kalau mau pesantren belajar ngaji, belajar agama ya ke tempat pesantren yang ada. Di sekitar kita banyak kok pesantren. Nah, karena di sini fokusnya adalah belajar hikmah karomah, begitu ya. Semoga dipahami nih. Karena apa? Beresiko. Belajar ilmu hikmah itu beresiko tinggi, beresiko stres, kegilaan. Seperti tadi, belajar ilmu hijib ya. Si Mas ini memang belajar ilmu hijib. Bukannya tidak boleh, tetapi yang memberikan amalan itu harus betul-betul paham ini sudah waktunya dikasih atau belum. Nah, karena ilmu hijib itu keras dosisnya, hodam-hodamnya itu keras, hodamnya panas. Hodamnya panas, keras. Jadi yang belajar ilmu gaib itu bukan sedikit yang gila itu. Tidak sedikit orang yang terkena gangguan jiwa, gila, kegilaan, stres. Itu banyak sekali orang-orang yang mendalami ilmu supranatural, ilmu gaib, ilmu hikmah karomah ya. Itu berujung kepada stres gila. Kenapa mereka bisa kena gangguan jiwa? Karena ilmu batin itu, ilmu ruhani itu ilmu jiwa. Jadi kalau batinnya terganggu, jiwanya terganggu ya berarti koslet, berarti stres, berarti kena gangguan jiwa. Begitu ya. Jadi erat sekali dengan kejiwaan. Belajar ilmu gaib itu erat dengan kejiwaan karena memang ilmu gaib itu wilayah kejiwaan. Wilayah ruhani. Coba bayangkan, orang jauh di sana tapi bisa dilihat. Bagaimana caranya? Tanpa alat. Nah, itulah dengan ilmu gaib. Nah, jadi ilmu gaib itu memang ilmu yang tidak normal gitu. Karena apa? Karena jiwa manusianya aktif hidup. Tapi kalau tidak kuat ya bisa gila, stres. Nah, itu bahayanya di situ. Jadi kalau mau belajar ilmu-ilmu gaib, datanglah kepada ahlinya, belajarlah kepada pakarnya, ahlinya di bidangnya, yang memang dia bergelut di bidang itu sehari-harinya, yang memang dalam kesehariannya dia bergerak di bidang itu, mengerjakan itu, maka boleh dibilang dia itu memang wilayahnya, ahlinya gitu ya. Jadi jangan salah sambung, mau belajar A ke B, mau belajar B ke C. Nanti salah sambung malah nggak nyampe-nyampe, malah yang ada malah kena gangguan koslet. Jadi cara menghindari sakit jiwa dalam belajar amalan adalah belajarlah kepada ahlinya, belajarlah kepada pakarnya. Supaya Anda betul-betul mendapatkan bimbingan yang tepat dan aman. Gitu ya. Karena kalau ahlinya tuh tahu kapan waktunya dikasih, kapan enggak. Yang mana yang boleh, yang mana enggak boleh. Itu. Kelebihannya di situ kalau ahli di bidangnya. Nah, karena efeknya bahaya, bisa menimbulkan sakit jiwa, bisa menimbulkan stres dan kegilaan. Maka dari itu hati-hati, saya himbau waspada untuk semuanya yang punya saudara, hati-hati kalau ada yang beli buku ya. Kadang-kadang kan beli buku nggak jelas siapa yang ngejajahin. Kalau mau beli buku bukan nggak boleh, boleh, tapi kalau ilmu gaib itu harus jelas siapa yang memberi. Jadi harus telepon dulu orangnya. Kalau Anda beli buku, telepon dulu orangnya. Saya minta ikhlas ridhonya, ijazahkan. Itu ikrar dulu. Karena dengan ikrar itu nanti terjadi ikatan nasab, sanad.
dengan nanti kita telepon dan lain-lain sudah punya izin sanad, sudah diikhlaskan oleh si pemilik, maka hak si gaib ini melihat dan mendengar si gaib ini. Oh si A diambil ke si A gitu. Jadi tahu. Nah jadi harus ada ikrar, harus ada telepon dulu atau WA dulu yang punya, baru diamalkan. Izin ya, izin. Itu apa? Itu ketersambungan sanad, itu penting, ketersambungan sanad. Nah jadi untuk menjaga keamanan kita harus jelas gitu. Yang mengajarnya ahlinya harus jelas ya. Jangan yang mengajar sendiri kurang begitu paham, nantinya amburadul, bahaya nantinya ke kita, ke yang belajar itu bahaya. Nah begitu saudara semuanya. Jadi intinya bukan gak boleh belajar, tapi belajarlah kepada ahlinya, belajarlah kepada bidangnya. Nah jadi mesantren dulu, setelah mesantren baru belajar seperti saya ini, seperti ilmu hikmah gitu ya. Itu nanti terakhir kalau udah beres mesantrennya. Kalau belum beres mesantrennya, bereskan dulu, selesaikan dulu mesantrennya dong. Jangan kita langsung melangkah gitu. Jangan langsung melangkah pindah ke hal lain. Jadi bertahap, ilmu fikih dulu, kalau udah selesai baru naik supaya tidak terjadi gangguan gitu. Nah satu lagi, Simba tadi ya. Simba ini terkena gangguan serangan sampai menimbulkan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dan lebih kasihannya lagi adalah kakak kandungnya sendiri menjadi korban, sudah meninggal. Ya kembali kalau meninggal urusan Allah gitu ya. Tapi syariatnya adalah gangguan. Jadi meninggal yang tidak wajar, meninggal yang tidak ada penyakitnya. Nah, itu kan kasihan. Nah sekarang untungnya si Mbak ini langsung dibawa ke sini. Ternyata setelah saya lihat, waduh bahaya, ini bisa nanti kena lagi nih kayak kakaknya. Bisa kena tumbal lagi, bisa jadi korban lagi. Jadi langsung saya tindak. Nanti di rumah pun masih ditindak lagi. Karena dia masih diintai ternyata. Si teteh itu masih diintai, masih diawasi. Kapan lengah, masuk dia jin. Nah, jadi ingin membawa gitu sampai supaya tidak hidup lagi. Itu keinginan mereka. Keinginan jin-jin ketombe itu yang jahat-jahat. Nah jadi saudara semuanya, intinya selalu jaga diri baik-baik di lingkungan kita. Karena menjaga diri itu adalah menjaga masa depan kita. Menjaga diri itu adalah menjaga anak cucu kita gitu. Jadi harus jaga diri karena demi anak cucu kita, demi keberlangsungan mereka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.